Pada suatu kali, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebubalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki bulan September atau biasa disebut dengan bulan Kitab Suci Nasional. Tema bulan Kitab Suci pada tahun ini adalah Allah Sumber Keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus dalam Injilnya hari ini ingin mengajak umatnya untuk menjadi bijaksana dalam menggunakan akal budi, sehingga kebenaran yang dari Allah dapat dihayati dalam hidup dengan tidak menyalahgunakan kasih darinya. Hari ini Yesus membaharui pengajaran yang diberikan dalam Perjanjian Lama menjadi suatu peraturan yang baru, yaitu penghayatan agama yang masih berlaku sampai zaman Yesus, yakni mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan jikalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan diri. Yesus menegaskan bahwa hal yang paling mendasar adalah menerapkan apa yang diajarkan Allah kepada kita, bukan mempertahankan peraturan adat istiadat. Hati dan juga bibir haruslah harmonis, bukan mengadopsi tawaran yang memproklamirkan kemunafikan. Iman yang kita percayai haruslah terwujud, bukan disembunyikan lewat kata-kata tanpa makna. Iman dan perbuatan adalah satu. Keduanya tentu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua tidak terlepas dari tradisi dalam hidup. Tradisi dapat menjadi sasaran yang baik untuk melanjutkan nilai-nilai yang luhur dan mulia dalam hidup.
tentunya kita perlu kepekaan dan kebijaksanaan untuk mengenali dampak buruk dari tradisi. Jangan sampai kita kehilangan kasih hanya karena mempertahankan tradisi. Allah adalah kasih. Dia menunjukkan kasih-Nya tanpa pandang bulu. Keadilannya tetap selama-lamanya. Mari kita menjaga keselarasan antara hati dan tindakan untuk mengabdi Allah dan manusia.